Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Hari ini yang membuat beef burger homemade ekonomis, yang isian burgernya itu berasa dagingnya. Karena biasa kalau beli beef burger yang ekonomis, sering banget rasa dagingnya itu nggak kerasa. Nah, jadi kali ini aku mau bagiin resep beef burger yang rasa dagingnya berasa, tapi tetap ekonomis. Bisa untuk ide jualan, cemilan di rumah, atau untuk stok frozen food. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja membuat. Nah, pertama-tama ini aku mau bikin roti burgernya dulu. Untuk bahan-bahannya, di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi, kurang lebih sekitar 400 gram. Nah, ini aku pakai merek ini yang cakra kembar ya teman-teman. Nah, kemudian aku pakai bahan tambahan ini supaya rotinya lembut dan ini supaya empuknya bertahan lama. Aku pakai bread improver. Ini aku pakai merek ini aja. Nah, ini banyak banget dijual di toko bahan kue ya teman-teman. Kalau nggak ada boleh diganti sama 1 sendok teh SP. Ada 1 butir kuning telur, 5 sendok makan gula pasir. Ini aku pakai ragi instan. Ragi instannya pakai merek apa aja? Pakai 1 sendok makan. Terus ada setengah sendok teh garam. Terus ada 3 sendok makan margarin. Ada 250 ml susu cair, boleh diganti air biasa. Tapi kalau mau enak pakainya susu cair ya. Pertama-tama kita bikin larutan raginya dulu. Ada 250 ml susu cair, tambahkan 5 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 sendok makan ragi instan. Nah, diaduk-aduk sampai larut. Kemudian ini diamkan kurang lebih sekitar 10 menitan sampai berbusa. Nah, gunanya didiamkan untuk mengecek ini raginya masih aktif atau enggak ya teman-teman. Sambil menunggu, ini ada tepung keringnya, ada 400 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan setengah sendok makan bread improver. Aduk-aduk sampai rata, sisihkan dulu. Nah, setelah 10 menit, nah ini terlihat raginya masih aktif ya teman-teman, sudah berbusa. Nah, ini aku pakai mixer roti ya. Jadi ini tepung yang sudah kita campur tadi. Terus tambahkan 1 butir kuning telur. Nah, di sini aku pakai mixer andalan aku karena menurut aku ini mixer yang hemat dan ekonomis juga harganya, yaitu stand mixer dari Samono SWKM 550. Ini memiliki teknologi Jepang dan desainnya itu mewah banget. Memiliki 10 tingkat kecepatan, ada indikator lampu LED, bisa untuk adonan roti, bolu, cookies, dan krim. Mudah dilepas dan dipasang kembali. Kapasitasnya juga banyak banget, kurang lebih sekitar 5 liter. Nah, memiliki wadah stainless steel yang tidak mudah berkarat dan mixernya ini juga mudah digunakan. Nah, ini cocok untuk olahan bakery standar homemade atau rumahan ya teman-teman. Nah, lanjut ke adonan rotinya. Ini masukkan secara bertahap ya, campuran susu cair dan raginya. Nah, untuk awal aku pakai kecepatan yang paling rendah dulu. Nah, kemudian kalau sudah bahan cairnya masuk semua, ini kecepatannya aku naikkan jadi 3 tingkat ya teman-teman. Nah, ini aku mixer sampai kalis kurang lebih sekitar 15 menitan. Nah, kemudian kalau sudah setengah kalis, di sini aku masukkan 3 sendok makan margarin. Nah, buat yang nggak punya mixer roti, ini bisa diulen pakai tangan ya teman-teman ya, cuman butuh tenaga lebih dan waktu lebih lama. Nah, ini kita mixer lagi sampai kalis elastis. Nah, ini sudah mulai kalis ya teman-teman. Ini sudah mau selesai. Nah, yang terakhir aku tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, jadi garam ini dimasukkannya di terakhir ya teman-teman. Nah, ini aduk bentar 1-2 menitan aja. Nah, kalau sudah, kita keluarkan dari mixer ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih kalis elastis. Nah, ya udah deh, ini kita mau diamkan dulu, kita resting adonannya ya teman-teman. Nah, ini boleh banget diolesi sama minyak. Jadi ketika mengembang itu nggak lengket-lengket di wadah ya teman-teman. Nah, ini aku tutup pakai baskom dan serbet ya. Nah, ini aku diamkan kurang lebih sekitar 45 menitan. Diamkan kurang lebih sekitar 45 menitan. Nah, ini sudah mengembang banget, 2 kali lipat. Nih, kalian bisa lihat ya teman-teman. Nah, ini kita kempiskan dulu, kita buang udaranya. Nah, sebelumnya tangan kita olesi sama minyak ya supaya tidak lengket-lengket. Nah, di sini aku mau bagi-bagi adonannya. Aku timbang ya, kurang lebih sekitar 45 gram per adonan. Nah, ingat ya, untuk membagi adonan itu nggak boleh ditarik. Jadi harus dipotong seperti ini ya teman-teman. Karena kalau ditarik itu akan merusak serat roti. Jadi nanti nggak bagus hasilnya. Jadi kalau bisa dipotong seperti ini. Nah, kemudian setelah ditimbang semua adonannya, nah ini langsung kita bulat-bulatkan aja seperti ini ya. Nah, kemudian di atasnya kalau kalian mau topping pakai wijen, silakan ya teman-teman. Nah, kalau roti burgerku kali ini nggak aku topping karena tadi lupa beli wijennya, jadi ini langsung aja. Nah, setelah dibulatkan, ini kita diamkan atau kita resting kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, ini kita oven dengan api sedang cenderung ke kecil, kurang lebih sekitar 35 menitan. Ini tergantung sama jenis oven masing-masing ya teman-teman.
Nah, ini setelah 35 menit dipanggang. Nah, ini udah mateng roti kita ya teman-teman. Nah, ini warnanya cantik banget. Nah, ini supaya mengkilap atasnya boleh kalian oles sama minyak makan ya. Ini bedanya kalau pakai bread improver ya teman-teman. Nah, ini jadi hasil roti kita bagus, empuk, kembali seperti semula, seperti ini. Dan hasil serat rotinya jadi lebih lembut. Nah, rotinya ini bisa bertahan 3-4 hari di suhu ruang karena ini tidak pakai pengawet ya teman-teman. Nah, lanjut ini kita mau bikin isian burgernya. Di sini ada 250 gram daging cincang atau minced beef. Nah, kalau nggak suka sapi bisa diganti ayam. Terus pengganti tepungnya, di sini aku pakai 2 lembar roti tawar. Nah, jadi aku nggak pakai tepung terigu ya teman-teman. Ini ada setengah sendok makan bawang putih bubuk. Tapi kalau nggak ada, boleh pakai 3 siung bawang putih yang kalian haluskan. Terus ada 1 sendok makan tepung maizena, 1 butir telur. Ini aku pakai 2 batang daun bawang. Boleh diganti setengah bombay ya. Terus seasoningnya aku pakai setengah sendok teh ketumbar, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada, dan setengah sendok teh kaldu jamur. Nah, pertama-tama semua bahannya ini aku mau chopper. Jadi 250 gram daging cincang, 2 lembar roti tawar, aku sobek-sobek dulu. Nah, ini biar dagingnya nggak berasa tepung aja, jadi aku pakai roti tawar. Ada 1 butir telur ayam. Seasoningnya masukin semua, garam, kaldu, lada, dan ketumbar bubuk. Masukin juga setengah sendok makan bawang putih bubuk dan 1 sendok makan tepung maizena. Nah, ini dicampur sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah semuanya tercampur rata, masukkan irisan bawang bombay atau daun bawang. Aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, kemudian kalau kalian dapat daging cincang yang terlalu berair atau terlalu banyak lemaknya teman-teman, jadi cenderung teksturnya lebih lembut, bisa kalian tambahkan 1-2 sendok makan tepung maizena lagi. Nah, seperti aku ini. Jadi aku tambahin 1 sendok makan tepung maizena lagi ya teman-teman. Nah, kemudian aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau sudah ini tinggal dibulat-bulatkan aja. Sebelumnya aku sudah cuci tangan ya. Terus tangannya ini aku lumuri sama minyak. Aku sengaja cetaknya nggak pakai sarung tangan karena nanti bakal lengket-lengket di sarung tangan ya teman-teman. Nah, ya udah deh, aku bulat-bulatkan seperti ini. Aku bulatkan dan aku pipihkan ya. Nah, ini aku pakai takaran kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Nah, setelah pipih bisa disusun di wadah atau styrofoam begini ya teman-teman. Nah, ini setelah semuanya dipipihkan, ini 250 gram, hasilnya jadi 10 buah beef burger begini ya teman-teman. Nah, ini bisa langsung dipakai, dipanggang ya, atau bisa kalian stok di freezer dulu. Nah, kalau aku sih karena untuk stok, jadi ini aku akan bekukan dulu ya teman-teman. Nah, supaya menghemat tempat, ini kita bekukan dulu kurang lebih sekitar 2 jaman. Nanti kalau sudah beku, bisa diserok dan ditumpuk ya. Nah, ini beef burger yang sudah aku diamkan semalaman di kulkas, sudah beku. Nah, untuk menghemat tempat, ini bisa kalian tumpuk jadi satu ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi kalau sudah padat, beku seperti ini bisa dilepas dan ditumpuk. Dan bisa di stok lagi ke dalam freezer, jadi menghemat tempat. Nah, terus kalau mau dibuat, ya tinggal dipanggang aja rotinya yang sudah kita buat tadi di awal ya teman-teman. Nah, ini rotinya juga sudah 2 hari di suhu ruang. Nah, aku belah 2 dulu, kemudian aku panggang di grill seperti ini. Nah, rotinya aku panggang sebentar aja sampai kuning keemasan aja. Nah, kemudian untuk beef burger yang frozen, ini dipanggangnya dalam keadaan masih beku ya teman-teman. Nah, ini pakai api sedang cenderung ke kecil aja. Dipanggang sampai kuning keemasan.
Nah, terus untuk isian yang lain nih disesuaikan sama selera aja, bisa pakai keju atau enggak ya teman-teman. Di sini aku pakai keju. Mau pakai sayur, mau enggak itu sesuaikan sama selera. Nah, terus di sini sayurannya juga aku buat lengkap, ada selada, timun, dan tomat slice. Nah, jadi sekali lagi isiannya disesuaikan sama selera. Nah, ini ditatanya seperti biasa aja. Ini aku masukkan selada, tomat, timun, daging yang sudah dipanggang, kasih mayones dan saus sambal kalau suka. Tumpuk lagi sama roti. Terus biar nggak gerak-gerak, aku tusuk pakai tusukan sate seperti ini. Nah, ya udah deh, cantik banget ya teman-teman. Nah, ini dia beef burger homemade yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman? Bikinnya gampang kan? Bahannya ini ekonomis, terus rasanya sudah pasti enak karena ini aku pakai daging asli dicampur dengan campuran tepung yang sedikit aja, jadi dagingnya itu lebih berasa. Nah, jadi ini juga bisa dijadikan untuk ide usaha ya teman-teman, ide jualan. Pan lagi bisa buat beef burger yang premium tapi harganya ekonomis. Beef burgernya tuh berasa dagingnya dan tentunya menggugah selera. Nah, semoga ini bisa jadi inspirasi ya teman-teman untuk ide jualan kalian. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.